Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Udin. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah pembahasan soal KSN Kimia 2021 Part 2. Part 1 sudah bisa ditonton di video sebelumnya. Semoga semakin paham, semakin bisa, semakin siap untuk bertarung di KSN 2023 pada tanggal 4 April ya. Semoga ini sebagai tahapan awal teman-teman semua. Bagaimana model soal di tahun-tahun sebelumnya ya. Kemungkinan akan berulang kembali pada tahun seterusnya seperti itu. Jadi teman-teman harus belajar model soalnya. Dan ingat, model soalnya itu bisa dikerjakan dengan trik asiknya atau cara cepatnya. Supaya apa? Supaya mempermudah teman-teman dalam mengatur waktu untuk mencapai nilai maksimal. Dan tentunya lolos ke tingkat berikutnya. Kemungkinan pada tanggal 4 April adalah untuk KSN tingkat kabupaten atau kota. Kalau lolos maka nanti akan ke tingkat provinsi dan tentunya soalnya semakin sulit. Dan ingat dasarnya harus kuat, maka konsep-konsepnya harus dipelajari. Teman-teman semua di Kim UD sudah lengkap pembahasannya, materinya, konsepnya juga dan latihan-latihan soalnya. Silakan pelajari. Supaya apa? Supaya kalau ada soal dengan model yang lain, teman-teman bisa mengerjakan dan tentunya teman-teman bisa mencapai hasil yang maksimal. Oke, ini ada dua soal nomor 3 sama soal nomor 4. Untuk soal nomor 1 sama 2 sudah saya bahas di part 1. Untuk soal nomor 3 sama soal 4 ini tentang sel elektrokimia, yaitu sel volta. Untuk nomor 4 adalah tentang kimia organik. Oke, soal nomor 3 ya. Berikut ini diberikan potensial reduksi setengah reaksi. Ini ada 3 setengah reaksi. Ada Mg2 plus 2 elektron menjadi Mg. Kemudian ada Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Terus ada Ag plus elektron menjadi Ag. Di sini ada enol selnya semua. Berdasarkan potensial setengah sel tersebut, berikut ini manakah pernyataan yang benar? Oke, ini ada pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Gimana cara mengerjakannya? Yuk kita analisis ya. Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan ya di sebelah kanan sini ya. Yang pertama ya, solusinya untuk soal nomor 3 seperti ini teman-teman. Ini sudah ada ya di sel, namanya teman-teman silahkan lihat di channel Kim UD tentang sel volta. Ini sudah saya bahas beserta trik asiknya, bagaimana konsep atau materi ini bisa dipahami ya. Untuk soal nomor 3, langkah pertama teman-teman, trik asiknya ya, trik asiknya. Saya tulis saja di sini trik asiknya. Langkah pertama teman-teman urutkan dari enol sel yang kecil, menuju ke yang besar. Jadi kita urutkan siapa yang paling kecil, siapa yang paling besar. Yang paling kecil itu letaknya sebelah kiri, yang paling besar letaknya sebelah kanan. Yang paling kecil adalah ini min 2,38, berarti Mg itu sebelah kiri. Yang paling besar adalah 0,8 yaitu Ag, berarti Ag sebelah kanan. Kemudian Cu-nya posisinya di tengah-tengah seperti ini teman-teman. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan semakin ke kiri, enol selnya itu semakin kecil. Nah, semakin kecil. Kalau teman-teman hafal deret volta sudah selesai nih. Nah, semakin kecil artinya semakin apa? Negatif. Itu kalau ke kiri. Semakin ke kanan, berarti semakin ke kanan, maka apa? Enol selnya jelas semakin besar. Oke, semakin besar itu artinya apa teman-teman? Semakin positif. Semakin kecil, sel yang semakin kecil atau enol sel yang kecil itu mudah diapain? Jelas semakin kecil berarti mudah dioksidasi. Semakin besar berarti apa konsepnya? Mudah direduksi. Oke, ini yang pertama ya. Berikutnya, zat yang mudah dioksidasi maka bertindak sebagai reduktor. Berarti kesimpulannya semakin ke kiri
jelas reduktor semakin kuat. Reduktor semakin kuat. Semakin kuat. Semakin ke kanan, karena dia mudah direduksi, berarti oksidatornya semakin kuat. Oke, semakin kuat. Kalau konsepnya ini paham, aman ya. Oke. Dari sini udah kelihatan bahwa Mg itu adalah reduktor yang paling baik atau reduktor yang sangat kuat karena dia mudah mengalami oksidasi karena enol selnya sangat kecil dibandingkan Cu sama Ag. Dari sini maka kita bisa menyimpulkan nomor 1, magnesium adalah reduktor yang lebih baik. Oke, betul. Oke. Yang nomor 2, dalam keadaan standar reaksi akan terjadi secara spontan bila setengah sel pada reaksi yang kedua, berarti miliknya Cu, digabung dengan setengah sel hidrogen. Ingat mencari trik asiknya, mencari enol sel. Trik asiknya untuk mencari enol sel. Mencari enol sel itu adalah E yang reduksi dikurangi E oksidasi. Atau kita tulis mencari enol sel adalah enol sel yang besar dikurangi enol sel yang kecil. Ingat untuk enol sel hidrogen, enol sel dari hidrogen itu adalah berapa? 0,0 volt. Dari sini maka bisa kita simpulkan Cu-nya lebih besar, hidrogennya lebih kecil. Maka kalau bergabung yang besar kurang yang kecil, berarti nanti yang miliknya enol selnya si Cu dikurangi enol selnya miliknya si hidrogen. Berarti nanti hasilnya adalah plus 0,34 dikurangi 0,0 volt. Maka hasilnya adalah plus 0,34 volt. Karena hasilnya positif, maka reaksi ini adalah spontan. Artinya apa? Dia bereaksi. Berarti nomor 2 oke. Berikutnya, bila logam tembaga ditambahkan ke dalam AgNO3, berarti kalau ada tembaga yaitu apa? Cu ditambahkan ke dalam larutan AgNO3, kira-kira bereaksi apa enggak? Kita cek di sini. Cu adalah logam. Ini logam. Ag-nya sebagai ion. Ion apa? Ion logam. Ingat, logam di sebelah kiri itu dapat mendesak ion logam di sebelah kanan. Kita cek, Cu ternyata letaknya sebelah kiri dari Ag, maka Cu bisa mendesak Ag. Artinya Cu dapat bereaksi dengan larutan AgNO3. Kalau dapat bereaksi dengan larutan AgNO3, maka nanti ada endapan jelas. Endapan siapa? Perak. Nanti hasilnya jadi apa? Nah, Cu NO3 2 kali plus Ag-nya menjadi endapan. Seperti itu. Ini saya kalikan 2, ini saya kalikan 2. Nah, inilah yang disebut dengan namanya endapan perak. Endapan perak. Jadi kesimpulannya, bila logam tembaga ditambahkan ke dalam larutan AgNO3, larutan perak akan mengendap. Betul. Berarti ini oke. Lanjut berikutnya, jika 2Ag plus 2 elektron menjadi 2Ag, maka enol selnya adalah 2 kali 0,8 sama dengan 1,6. Betul apa salah? Ingat, enol sel tidak dipengaruhi oleh koefisien berapapun koefisien yang akan dikalikan di sini, maka tidak akan merubah enol sel. Enol sel potensial listriknya tetap. Walaupun ini dikali 3, dikali 4, dikali 5, maka ini nggak usah dikali, tetap hasilnya adalah 0,8. Maka jawaban nomor 4 adalah salah. Jadi kesimpulan untuk soal nomor 3 jawabannya hanya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Maka option jawaban yang betul adalah 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, sangat mudah sekali. Ingat, ini reaksi pendesakan. Silakan nanti lihat di video deret volta. Di situ ada trik asiknya, logam sebelah kiri dapat mendesak ion logam sebelah kanan. Sebaliknya, logam sebelah kanan tidak bisa mendesak ion sebelah kiri, ion logam sebelah kiri. Oke, inilah soal untuk nomor 3 pembahasannya. Kalau konsepnya sudah paham, soal apapun sel volta pasti bisa ya. Oke, soal berikutnya adalah soal nomor 4 teman-teman semua. Oke.
Soal nomor 4 ini tentang kimia organik. Ini yang agak sulit. Kenapa? Karena teman-teman harus pandai untuk mereaksikan. Dan harus paham gugus fungsinya. Contoh, formaldehid, senyawa formaldehid. Kalau teman-teman nggak bisa menuliskan formaldehid itu rumusnya kayak apa, maka soal nomor 4 udah nggak akan bisa dikerjakan. Direaksikan dengan metil magnesium bromida dan dihidrolisis dalam suasana asam. Produk yang dihasilkan adalah apa? Nah, itu yang ditanyakan. Gimana cara mengerjakannya? Langkah pertama, kita harus paham formaldehid itu apa. Lah, formaldehid ini kalau dalam bahasa dagangnya adalah formalin ya. Ini adalah merupakan aldehid. Nama lainnya adalah metanal. Gugus alkanal ya, metanal. Metanal itu C-nya ada berapa? C-nya ada 1. Gugusnya apa? COH. Hanya 1. Kurang 1 toh. Berarti C-nya ini hanya ada 1 karena meta. Kalau etanal berarti C-nya nanti ada 2. Ini C-nya ada 1. Kemudian direaksikan dengan apa? Direaksikan dengan metil magnesium bromida. Metil itu CH3, magnesium itu Mg, bromida itu Br. Hasilnya apa? Gitu kan? Oke. Ini nanti CH3 akan masuk ke sini. Kemudian nanti ikatan rangkapnya ini jadi tunggal. Gini. Maka nanti hasilnya adalah ini H, ini C. Ini jadi ikatannya tunggal, tapi ini ada minnya ya. Oke, karena kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. 6 kurangi 7 maka min 1. Ingat muatan formal. Kalau bingung pelajari muatan formal ya. Oke, yang ini H. Karena ini masuk CH3 di sini saya tulis. Berarti ini CH3. Kemudian dihidrolisis dalam suasana asam. Asam. Oke. Maka asam nanti akan bergabung dengan umin menjadi OH masuk ke sini. Oke, maka hasilnya nanti, hasil akhirnya adalah, kalau saya tulis di sini adalah H, tetap ini C, ini H, ini ketambahan H berarti nanti jadi OH. Kemudian ini CH3-nya tetap. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman semua. Gugusnya apa ini? Gugus alkohol ya. Berarti C-nya ada berapa? C-nya ada 2. Berarti namanya adalah etanol. Oke, seperti itu teman-teman semua. Maka jawaban yang betul di sini adalah yang E, etanol. Oke. Mungkin teman-teman bertanya, seandainya ini ada gugus C-nya, C-nya apakah ini C-nya 2 di sini atau 3? Maka saya misalkan seperti ini teman-teman semua. Supaya nggak bingung, saya misalkan R aksen gitu ya. Kemudian ini C, ini O, ini H. Ini saya misalkan R alkil ya, R. Ini tetap aja Mg, Br gitu ya. Maka hasilnya apa? Hasilnya sama, ini akan masuk ke sini. Ini akan masuk ke sini. Maka nanti dia akan menggantikan, ini akan masuk, berarti ini ada R aksen sama R. Yang ini nanti menjadi O-min ya, seperti ini. Kemudian dihidrolisis dengan asam, maka nanti hasil akhirnya adalah R aksen, C, OH, ini H, yang ini R. Jadi membentuk alkohol sekunder. Kalau ini alkohol primer, ini alkohol sekunder. Seperti itu. Gimana jikalau ini ada R aksen, ini juga R aksen. Misalkan keton gitu ya, R aksen, R aksen. Maka nanti R ini akan masuk ke sini sehingga ada 3 R di situ. R aksen sama R yang ini berubah menjadi OH. Maka menjadi alkohol tersier. Berarti reaksi ini dengan alkil magnesium bromida atau magnesium klorida atau macam-macam itu bisa menghasilkan alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Oke, semoga paham dengan pembahasan soal KSN Kimia 2021 Part 2 ini. Semoga nanti kalau ada soal seperti ini teman-teman bisa mengerjakan dan sukses lolos ke tingkat atau ke jenjang berikutnya. Oke, sampai ke tingkat nasional tentunya ya harapannya. Oke, semangat belajar, salam sukses dari Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.